Nah sekarang yang lupa dan salahnya itu apa Bu? Ya apa hanya sekedar ibu hari ini baca besok lupa? Ya jangan-jangan itu hanya sekedar bacaan. Ya mari kita awali dulu Qur'annya. Surat 20 ayat 113 sampai 115. Baca ya Pak. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ilman. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkan ilmu kepadaku. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Gimana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman. Bu, ya ingat makanya di dalam Al-Quran ada metodologi. Apa Bu? Berulang kali diulang-ulang agar mereka bertakwa. Atau Al-Quran ini bisa mengambil pelajaran. Ya. Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, supaya kita ini belajar Qur'annya dibimbing oleh Allah, maka apa kata Allah Bu? Jangan terburu-buru. Ya, ada kalimat di sini wala ta'jala bil Qur'an. Jangan terburu-buru mempelajari Al-Quran. Jangan tergesa-gesa sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Bahkan kita harus dibarengi dengan apa Bu? Doa. Karena yang memiliki ilmu Quran itu siapa Bu? Allah. Supaya ibu saya diberikan ilmu Al-Quran ini kepada kita. Apa doa yang kita panjatkan Bu? Robbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah kepada kami ilmu. Bahkan Nabi menambahkan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi ingat ada metodologi di dalam Quran pengulangan ayat. Dan itu pun kenapa diulang-ulang? Kata Allah agar kamu ingat. Nah, di ayat 115-nya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini ada kalimat apa, Bu? Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah kami. Ya, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Ketika ibu saya baca ayat ini, apakah ayat ini berlaku hanya untuk Nabi Adam, Bu? Berlaku untuk kita enggak, Bu? Hakikatnya bukan cerita Adam, ini cerita kita. Apalagi kita banyak kelupanya ketimbang ingat. Betul enggak, Bu? Jangankan cerita besok, hari ini baca, 1 jam berikutnya ibu sudah lupa. Kan itu. Kan ini kita, Bu. Ya. Jadi ingat kalimatnya, ya, kalimatnya, Bu, ya, bahwa Adam itu pelupa dan tidak ada kemauan yang kuat. Dan ini terwariskan kepada siapa? Anak cucu Adam, ya, selamanya. Ya, ini
Nah, maka itulah di dalam Quran sekali lagi ya ada metodologi. Apa metodologinya? Jangan bosan-bosan kata Allah. Apa Bu? Belajar Qur'annya diulang-ulang. Surat 17 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahma. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Nah, ternyata Quran tuh membantu kita, Bu, supaya ibu ingat, saya ingat. Ternyata apa, Bu? Di Quran banyak yang diulang-ulang. Walaqad sorrofna fi hadzal Qur'ani liyadzakaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dan sesungguhnya dalam Al-Qur'an ini kami telah ulang-ulangi baik dalam bentuk ayatnya, dalam bentuk maknanya, Bu, diulang-ulang. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Imran, dalam surat Ar-Rahman, macam-macam. Begitu pula membacanya pun diulang-ulang. Dengan diulang-ulang agar apa, Bu? Ingat. Ya, makanya ada metodologi. Kalau ibu ngikutin ada metodologi hafalan Quran, tahfiz Quran, ada minimal pengulangan ayat, minimal sekali ngapal satu ayat berapa, Bu? Ada yang 20, ada yang 60, itu satu ayat, Bu. Ya. Nah ini, agar apa? Semakin diulang-ulang menambah daya ingat kita. Ya, ingat. Jadi ingat kata Allah, telah kami berikan kepada anak cucu Adam, kepada Adam, bahwa kami dapati Adam itu dia lupa akan perintah kami. Dan kami dapati dia tidak ada kemauan yang kuat. Nah sekarang kita kaji hakikatnya, Bu. Pertanyaannya, yang membuat Adam lupa apa, Bu? Apa suruh ngapalin Quran sama Allah? Kan Qurannya belum ada, Bu. Kira-kira yang buat Adam lupa itu apa? Kan ilmunya belum banyak saat itu, Bu. Apa yang dibuat Adam lupa? Pertama, Bu, yang harus sadar untuk kita juga nih. Allah menciptakan Nabi Adam, Bu, apakah hanya sekedar menciptakan? Bu, kan ini yang kita juga lupa. Ya, Adam dan keturunannya itu diciptakan Allah melekat. Untuk dijadikan apa, Bu? Khalifah. Jadi ibu dengan saya, walaupun bukan presiden, bukan menteri, bukan pejabat, Bu, kita ini dijadikan Allah untuk wakilnya Allah nggak di muka bumi? Gitu nggak, Bu? Kan ini lupa kita. Ya, manusia ini, Bu, inginnya tidak mau tanggung jawab. Betul nggak, Bu? Iya. Ya, ini makanya kata Allah, manusia itu lupa. Ya. Satu, padahal kata Allah, aku sudah berdialog, sudah bermusyawarah, bukan dengan DPR MPR, dengan siapa? Dengan malaikat. Ya, sudah diberitahu makhluk yang lain. Apa? Bahwa Adam itu akan menjadi wakilku di muka bumi. Tapi si pelakunya lupa. Betul nggak, Bu? Yang pertama yang membuat Adam lupa apa, Bu? Surat 2 ayat 30. Silakan dibaca. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bu, dialog siapa ini, Bu? Allah membela Nabi Adam nggak, Bu? Apakah hanya Nabi Adam aja? Juga keturunannya nggak, Bu? Iya. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah. Khalifah asal dari kata kholapa. Artinya apa, Bu? Kholapa itu pengganti. Berarti asisten. Siapa asistennya Allah di muka bumi, Bu? Adam. Dan keturunannya. Termasuk kita nggak, Bu? Ternyata malaikat ketika mendengar, Bu, Allah berbicara seperti itu, langsung nerima nggak, Bu? Nolak. Apa jawaban malaikat itu, Bu? Mengapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi? Orang yang membuat kerusakan padanya, bahkan nanti suka menumpahkan darah. Ya, dan itu terjadi nggak, Bu? Anak bunuh ibunya, suami bunuh istrinya. Betul nggak, Bu? Tetangga dengan tetangga ribut, apalagi negara dengan negara perang terus. Omongan malaikat benar nggak, Bu? Benar. Tapi disitulah kehendak Allah yang tidak bisa ditolak, Bu. Luar biasa kalimat Allah. Ini a'lamu ma ta'lamun. Di sini kalimat egoisnya Allah nggak, Bu? Aku lebih tahu dari apa yang kau tidak tahu. Kalau hari itu, Bu, Allah ngikutin pendapat malaikat, jadi nggak, Ibu? Nggak jadi, Bu. Oh, benar juga. Benar juga lo malaikat, omongan lo. Enggak, benar. Nggak jadi dah. Akhirnya nggak jadi tuh Adam, Bu. Ya, mungkin jadi makhluk yang lain yang tidak diperhitungkan. Tapi karena kalimatnya ini a'lamu ma la ta'lamun, ya, semua malaikat diam. Bahkan Allah lebihkan hari itu Adam wa alamal adamal asma'u kulluha. Hai Adam, coba sebutkan nama benda-benda itu. Nah, inilah Adam lupa, Bu. Jadi ingat, Adam ternyata, Bu, diberikan kelebihan oleh Allah, ya, di mana kelebihan itu lupa. Termasuk ibu, saya punya kelebihan nggak, Bu? Iya. Ya. Coba. Nah, kita sering lupa bahwa di dalam diri ibu, di dalam diri saya ada kelebihan nggak, Bu? Cuman nggak pede kita. Ya tanya aja ke Bu Evi, kalau nggak didorong-dorong, nggak bisa aja, padahal ngaji terus. Ya kan, coba Bu ngaji, enggak asik. Ya kan, coba Bu. Ibu juga bisa ngaji, Bu. Ya kan ada potensi. Ya, jadi ingat satu, bahwa kata Allah, apa, Bu? Yang sering dibuat lupa bahwa kita ini, ya, Adam itu ditakdirkan Allah menjadi makhluk yang luar biasa, menjadi apa, Bu? Khalifah. Karena kita menjadi khalifatul fil ardi, maka apa? Itulah garansinya dari Allah, fasilitas dari Allah, kita dilebihkan, Bu, dibanding makhluk yang lain. Ini yang harus kita syukuri. Ya, fasilitasnya kita ingin lebih, tapi tugasnya ingin ala kadarnya. Betul nggak, Bu? Itu saya. Ya, kita ini belum berbanding, Bu. Surat 17 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan sungguh
kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Bu, ayat ini berlaku untuk semua makhluk atau anak cucu Adam, Bu? Jadi kenapa anak cucu Adam dikasih kelebihan, Bu, dibanding makhluk yang lain? Karena ibu, saya, dan semuanya yang sadar mau dijadikan kholifatul fil ardi. Mari asah potensi kita masing-masing ya untuk dijadikan, Bu, jalan ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, ya, kelebihannya anak cucu Adam apa, Bu? Fitrahnya Adam, Bu, di muka bumi, ya, sebelum kita hidup di muka bumi, ya, Allah ciptakan surga. Itu untuk siapa, Bu? Allah menciptakan surga dan neraka. Itu surga diciptakan Allah, Bu, untuk mubazir atau untuk dimanfaatkan? Untuk ditonton, untuk diceritakan, atau untuk dinikmati? Siapa yang berhak menikmati surga, Bu? Diperintahkan oleh Allah untuk dinikmati atau hanya untuk diceritakan, Bu? Dimenikmati. Siapa yang boleh menikmati surga, Bu? Anak cucu Adam. Makanya kata Allah, ingat, jangan lupa nih. Itu surga untuk kamu Adam dan anak cucumu. Nah, kita sering lupa. Makanya surat 2 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggalkanlah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekatin pohon itu, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Bu, itu surga. Allah ridho nggak dinikmati oleh Adam dan Hawa? Hai Adam, nikmatilah, makanlah sesukamu, ya. Diamilah dan istrimu di surga. Makanlah, Bu, yang baik di mana saja yang kamu sukai. Tapi ingat, karena Adam itu makhluk, Bu, tetap ada aturannya nggak, Bu? Ada larangannya nggak, Bu? Apa larangannya? Ya, walaupun sudah diperintahkan menikmati surga, jangan mendekati buah kuldi. Betul nggak, Bu? Kan itu kata Allah. Ya, kalau kamu mendekati buah kuldi karena melanggar aturan Allah, apa, Bu? Menyebabkan kamu termasuk orang yang zolim. Nah, Bu, dampaknya kepada kita apa, Bu, ayat? Ketika ibu sudah berada di zona nyaman, enak, Bu, sering lalai nggak kita, Bu? Banyak tidak, Bu? Sudah jadi menteri, anggota DPR, tahu-taunya, Bu, ketangkap. Gitu nggak, Bu? OTT, gitu nggak, Bu? Kan sudah zona nyaman kita. Ya, nah ini. Kan begitu, maka itulah waspada kita. Ya, jadi inilah contoh-contoh hidup di alam dunia. Ya, bahwa kata Allah, ya, kita ini harus sadar hidup ini diuji dengan apa, Bu? Perintah dan larangan. Kita sering lupa. Termasuk tadi saya, ibu, lupa dengan umur. Ketika banyak kondangan, Bu, banyak makanan yang enak gak, Bu? Lupa kolesterol, lupa darah tinggi, gitu gak, Bu? Iya, haji mumpung gak kita, Bu? Makan ini, makan itu, makan, Bu, cari selera. Betul nggak, Bu? Pulang, Bu, tahu-taunya apa, Bu? Ke rumah sakit kita pusing. Kan itu saya. Ya, kan itu, Bu.
Ya, nah itu kan berarti apa, Bu? Aturan badan kita pun seperti itu nggak, Bu? Kan itu contohnya. Ya, makanya di Quran makan dan minum silahkan, tapi larangannya apa, Bu? Jangan berlebih. Kan itu kata Allah. Wala tusrifu innallaha yuhibbul musrifin. Ya, jangan berlebih-lebihan. Cuman kadang-kadang kita apa, Bu? Tidak bisa ngontrol diri. Itu penyakit kita. Ya, jadi ingat kata Allah, silakan nikmati kenikmatan dunia. Ya, jadi pengertian surgawi di sini, Bu, bukan dalam bentuk tempat aja. Intinya kenikmatan tidak dilarang, tapi kontrol diri. Makanya kata Nabi, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik persoalan, sebaik-baik permasalahan apa, Bu? Pertengahan. Ya, yang ngatur alarmnya di dalam diri kita masing-masing. Nah, kita, Bu, siapapun sering lupa nggak, Bu? Jadi konteks hakikat ayat ini bukan sering ibu lupa hafalan aja, bukan, Bu. Lupa kepada diri kita sendiri. Ya, termasuk mohon maaf, banyak tidak, Bu, orang yang olahraga akhirnya jatuh sakit gara-gara kebablasan. Banyak ada tuh. Saya orang Pondok Indah pada di hari-hari kalau main golf, waduh tepok. Pas begitu nggak puas-puas lagi. Pas begitu sudah capek, tahu-tahunya saraf kejepit. Udah berbulan-bulan. Sakit, meninggal juga. Aduh, ini apa nafsu? Padahal udah letih itu. Maksain mulu. Aduh Pak, saya nggak kuat. Ya padahal saya udah letih Pak. Yaudah nanya Pak, nanggung sebentar. Akhirnya pas pulang udah. Coba Bu. Ya kan? Coba. Nah itu kan manusia Bu. Ya jadi itulah kita seperti itu. Ya jadi mari kita Bu mawas diri lah. Ya jadi ingat seperti itu. Jadi kata Allah, Adam dan keturunannya sering lupa bahwa di pundaknya ada amanah. Betul nggak Bu? Adam sering lupa bahwa ketika dikasih kenikmatan sering lalai. Betul nggak Bu? Kan itu pengertian lupa itu Bu. Ada lagi tadi Bu. Ya, ketika kita dikasih kenikmatan, Bu, ya, ada makhluk yang tidak suka nggak sama kita Bu? Ada. Ketika dibujuk-bujuk, sering kena tipu nggak kita Bu? Iya, baru sadar kalau sudah ketipu. Surat 7, ini Bu, ya, ayat surat 7, ayatnya, bentar Bu, ayat 20 sampai 23. Ini Bu penyakit kita. Sering lupa bahwa ada makhluk yang tidak suka sama kita, tapi kita sering berpikirnya Bu baik-baik aja, padahal dia A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. dibujuk-bujuk nggak Bu? Masuk dalam jebakan nggak Bu? Iya. Kita sering berada dalam terowongan itu nggak Bu? Masuk dunia sales gitu nggak Bu? Masuk dunia pinjol gitu nggak Bu? Kan udah, wah Bu tenang aja dah gini, kan manis Bu. Ya kan? Coba, selalu begitu. Ya, coba dibujuk terus. Dan dia atau setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Lanjut. Terus? Dia atau setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Bu, pengertian aurat di sini apa Bu? Apa dalam bentuk aurat ibu nggak kelihatan baju? Aurat tuh aib Bu. Mohon maaf lah. Ya, ketika ada orang
Bu, pejabat terhormat, kena OTT, auratnya kebuka gitu Bu. Ya, baru ikut pilkada, ketangkap Bu. Anggota DPR, Bu, ketangkap. Berarti auratnya kebuka nggak Bu? Coba. Ya, saat itu batinnya menyesal ada nggak Bu? Ada. Ya, coba Bu. Ya, tetap hanya kita lihat aja. Tapi batinnya penyesalan pasti ada nggak Bu? Pasti. Nah itu contohnya. Terus? Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Terus? Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Apa doanya Bu? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ya Allah, ampunilah kami, sungguh kami termasuk golongan yang rugi, kami zolim. Pengakuan diri nggak Bu? Walaupun Adam, Bu, ya, menyesali dirinya, apakah anak cucu Adam tidak tertipu, tidak tergoda oleh iblis setan? Ternyata anak cucunya, Bu, kebanyakan tertipu juga nggak Bu? Berarti cerita Adam ini lupa nggak? Dilupakan nggak oleh kita Bu? Kan lupa kita. Ya, bahwa itu Adam diusir oleh Allah gara-gara ditipu oleh setan, ditipu oleh iblis setan Bu. Diulang-ulang dalam Quran. Ada di surat 2, ada di surat 7, ada di surat 18. Banyak sekali. Walaupun diulang-ulang, kita selaku anak cucunya tetap tertipu nggak Bu? Tetap tiap hari berbuat dosa nggak Bu? Berarti benar nggak itu ayat Bu? Kami dapati anak cucu Adam apa Bu? Lupa. Dan kami dapati dia tidak ada kemauan yang kuat. Betul nggak itu ayat Bu? Betul Ibu. Ya, nah maka itulah dipanggil oleh Allah. Hai anak cucu Adam, tolong mikir. Apa? Nenek moyang kamu diusir oleh aku dari surga. Kamu jangan seperti nenek moyang kamu. Tapi bersyukurnya nenek moyang kamu diusirnya dari mana Bu? Dari surga ke dunia. Sehingga dari dunia bisa mengadakan perbaikan. Dan mereka berdua tobat. Begitu tobat diterima lagi. Sehingga beliau masuk lagi ke surga. Kalau kita diusir dari dunia, masuk ke neraka, bisa balik lagi ke dunia nggak Bu? Kan nggak bisa kita mah. Makanya kita hanya dikasih kesempatan satu kali. Apa Bu? Hanya perbaikan di dunia. Tidak ada lagi kembali lagi ke dunia, nggak ada kata Allah. Ya, jadi Adam, Bu, anugerahnya, Bu, apa? Salah di surga, perbaikan di dunia. Begitu mengadakan perbaikan di dunia, Bu, dengan doanya Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, bahkan ayatnya dikasih tahu oleh Allah, Adam telah diterima taubatnya. Diampuni dosanya sehingga Adam kembali lagi ke surga. Ya, sementara kita anak cucunya perjalanannya sangat beda dan ini lupa. Jadi tidak bisa disamakan kita dengan Adam. Ya, ini makanya kata Allah, kita langsung dipanggil, Bu, oleh Allah bukan lagi cerita Adam. Allah tekankan langsung anak cucu Adam. Surat 36 ayat 60 sampai 62.
Kalimat yang dipanggil, Bu, Adam atau anak cucu Adam? Berarti, Bu, ayat ini berlaku untuk kita nggak, Bu? Kenapa nggak berlaku untuk Adam? Adam sudah diampuni, Bu, oleh Allah. Karena kalimatnya, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim walaqad adalla minkum dibilang kasiro afalam takunu taqilun. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai anak cucu Adam. Berarti berlaku untuk kita nggak, Bu? Adam sudah diampuni Allah, Bu. Ya. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak mendekati setan, tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu apa, Bu? Musuh yang telah mengeluarkan nenek moyangmu dari surga. Hendaklah kamu menyembahku, ini jalan yang lurus. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Hendaklah kamu mikir. Tapi kebanyakan anak cucu Adam apa, Bu? Lupa. Kebanyakan anak cucu Adam apa, Bu? Tidak ada kemauan yang kuat. Betul nggak, Bu? Inilah kita, kata Allah. Diulang-ulang di Quran, kita biasa aja. Seolah-olah kita ini tidak merasa tidak punya musuh. Padahal musuh kita di depan mata nggak, Bu? Musuh kita depan, belakang, kiri, kanan nggak, kata Allah, Bu? Iya, dan siap siaga, kata Allah. Apalagi kita hidup di alam dunia. Ya, ini makanya Allah mengulang-ulang terus agar kita waspada. Bahkan ya Allah mengingatkan, ya, dunia yang sebentar ini, apalagi umur kita tidak anak-anak, tidak muda lagi, Bu, di atas 50, 60, 70, ya, karena kata Nabi umur umatku seperti aku. Kita bukan lagi menghitung tahun, tinggal menghitung bulan. Kalau kita lalai, tentu yang ada hanya penyesalan. Allah mengingatkan kembali surat 35 ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Apa, Bu? Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala tagurannakumul hayatud dunya wala yagurannakum billahil gurur. Inna syaitona lakum aduun fattakhiduhu aduun innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Diulang-ulang, Bu. Setan itu apa, Bu? Yang namanya musuh mendekati kita, ingin nolong atau ingin mencelakakan, Bu? Ingin mencelakakan. Tapi kita yang hari ini, Bu, dideketin musuh, kira-kira gimana, Ibu? Biasa aja, Ibu. Santai aja. Ya, coba hari ini, Bu, yang sedang berperang di Palestina. Bu, itu Israel ketika mereka menghidupkan pesawatnya, mereka yang hari ini di bunker, Bu, kira-kira itu anak-anak Palestina udah galau nggak, Bu? Takut nggak, Bu? Iya. Ya.
ketakutan. Musuh luar biasa canggihnya, peralatannya. Ya, itu enggak seberapa kata Allah. Dibanding musuh yang namanya setan. Sementara kita biasa aja. Kenapa? Karena kita tidak ada kemauan kuat. Ya, kita sering lupa. Padahal yang ngingetin kita siapa, Bu? Bukan lagi DKM. Allah sendiri di Quran. Makanya kami ulang-ulangi dalam Quran sebagai peringatan. Tapi anak cucu Adam lupa. Jadi ingat, Bu, manusia tadi kata Allah, kenapa? Bu, lupa. Ingat Adam dan keturunannya lupa bahwa kita ini sebagai wakilnya Allah di muka bumi. Fitrah kita adalah ahli surga, bukan ahli neraka. Fitrah kita, Bu, harus menjadi manusia yang selamat. Tapi kita sering lupa ada makhluk yang ingin menghambat kita, menyesatkan kita. Ya, berjuang mereka, gimana caranya kita bukan ahli surga, tapi menjadi ahli neraka. Ini makanya yang harus kita sadari, kata Allah, Bu. Begitu pula Nabi Adam ketika diciptakan, Bu, kira-kira dia diciptakan langsung berbarengan dengan Siti Hawa atau sendiri, Bu? Sendiri kan, Bu? Ibu ketika diciptakan Allah, ya, Bu, walaupun ibu, taruhlah ibu sekarang melahirkan di rumah sakit, punya anak, kira-kira anak ibu sadar nggak bahwa anak ibu dilahirkan di rumah sakit berbarengan sama yang sebelahan, Bu? Tahu nggak? Nggak tahu kan, Bu? Ya, termasuk ibu, termasuk saya. Perasaan ibu tuh lahir bareng-bareng, rame-rame. Betul nggak, Bu? Padahal kata Allah apa, Bu? Kamu lahir ke muka bumi hidup seorang diri, Bu. Kita ini hidup seorang diri. Ya, ini yang kita nggak sadar, Bu. Kita ini hidup seorang diri, kata Allah. Ya, cuma numpang lewat rahim seorang ibu. Mati pun ibu seorang diri. Ya, walaupun mohon maaf lah, mati karena surami rame-rame. Apakah dibangkitnya rame-rame, Bu? Belum tentu. Ya, ini yang sering kita lupa, Bu. Hari ini kita kumpul rame-rame untuk apa? Beramal soleh, untuk silaturahim, saling tolong menolong. Ketika mati, Bu, mohon maaf, saya punya kakak kembar, Bu, lahir kembar. Matinya kembar juga nggak, Bu? Enggak, lebih duluan mati satu. Ya, jadi ternyata hidup ini, Bu, di dunia hanya perjalanan. Ketika menghadap Allah, Bu, berhadapan dengan Allah urusan kita, Ibu bisa bawa pengacara nggak, Bu? Bisa bawa suami nggak, Bu? Enggak, masing-masing kata Allah. Nah, ini yang sering kita lupa. Mari kita baca. Ya, bahwa hidup kita ini lahir ke muka bumi seorang diri, Bu, mati seorang diri, menghadap pun. Nah, ini. Surat 694. Ini yang sering kita lupa, Bu. Surat 694. Hari ini ibu dipertemukan dengan pasangan termasuk saya, punya anak, punya suami, Bu. Apa? Hanya perjalanan. Surat 694. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat memberi syafaat, pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Apa, Bu? Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri. Jadi ibu datang kepada Allah sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Apalagi ibu dengan saya umurnya beda. Bu, walaupun tahunnya sama, lahirnya kita bareng nggak, Bu? Beda. Walaupun harinya sama, apa yakin jamnya sama, Bu? Beda. Kalimatnya apa, Bu? Sungguh kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Mulanya kita apa, Bu? Lahir sendiri.
Gitu nggak Bu? Ya, walaupun di rumah sakit lahir bareng, gitu nggak Bu? Tapi si bayinya sendiri tahu nggak bahwa dia lahir bareng di rumah sakit Bu? Nggak tahu kan Bu? Ya, kata Allah di sini, ya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu, berarti siapa Bu? Bisa suami, bisa anak, gitu nggak Bu? Apa yang telah kami karuniakan kepadamu, dan kami tidak melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu Tuhanmu di antara mereka. Ingat Bu, setelah kita mati apa kalimatnya Bu? Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyaplah daripada kamu apa yang telah kamu anggap sebagai sekutu Allah. Jadi ibu bisa balik ke rumah ngaku-ngaku, suamiku, bisa gitu lagi nggak Bu? Mama nih, bisa nggak gitu Bu? Walaupun ibu teriak-teriak, mereka dengar nggak Bu? Udah beda alam Bu. Dimensinya beda kata Allah. Ibu bisa panggil dia, ini mama nak, nggak bisa Bu. Panggilan ibu aja, tapi dimensinya beda. Ya, beda Bu. Ya, lewat mimpi iya. Tapi kehidupannya sama nggak Bu? Udah beda Bu, kata Allah. Udah terputus. Hanya sesaat aja dikasih. Tidak bisa seperti kita gini Bu, ngomong boro-boro berjam-jam. Sudah terputus hari itu, dimensi kehidupannya udah berbeda Bu. Ya, jadi kalimatnya kata Allah, kamu datang kepada kami sendiri-sendiri. Sebagaimana kami menciptakan kamu pada mulanya. Ya. Nah kita ini Bu, dengan kehidupan hari ini, sering lupa nggak dengan ayat ini? Lupa kita. Bahwa urusan kita, Bu, di dunia ini dengan alam akhirat sama nggak Bu? Beda. Jadi hari ini kenapa ibu dikumpulkan? Suruh silaturahim, suruh berumah tangga, melayani suami, berbuat baik, mencari nafkah untuk keluarga. Itu tidak lain untuk bernilai amal soleh. Ya, kenapa? Karena kata Allah, dengan kamu di dunia berbuat baik, beramal soleh, supaya nilai-nilai ini, Bu, ada kebaikannya. Itulah yang jadi teman kita. Diulangi lagi Bu, surat 16:111. Bahwa kita ini datang kepada Allah seorang diri. 16:111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizolimi atau dirugikan. Kalimatnya apa Bu? Ingatlah, berarti sudah terjadi belum Bu? Gambaran akan datang nggak ini ayat Bu? Kalimatnya yauma ya'ti kullu nafsin. Berarti gambaran akan datang Bu. Yauma ya'ti kullu nafsin. Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri. Dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya. Sedang mereka tidak dianiaya atau dirugikan. Berarti ketika ibu saya datang kepada Allah sama mertua, Bu, sama pengacara, atau sama mantu? Sendiri. Sudah siapkah ibu berjalan seorang diri? Nah itu kan kita pikirin Bu. Ya, sementara kita hari ini Bu, ada kemauan kuat nggak untuk membela diri? Pengennya kita Bu, coba anak ibu, urusan sekolah. Nak, kamu itu mama aja dah, gitu nggak Bu? Ibu, mah kondangan, mama apa aja dah. Kan kita mudah sekali nggak gitu Bu? Kita itu mudah melempar Bu. Ya, padahal urusan dengan Allah nggak bisa begitu kita kata Allah Bu. Ya, urusan kita pengen diselesaikan sama suami, urusan anak Bu, kita yang nyelesain. Ya, selalu kita pengen begitu. Ya, urusan hukum kita lewat pengacara. Ya, urusan diri kita kata Allah padahal apa Bu? Nggak bisa diwakilkan. Diulangi lagi. Surat 19
ayat, diulang-ulang nih Bu. Surat 19 ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman, dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu. Dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Apa Bu? Dan dia Akan datang kepada kami. seorang diri. Jadi ibu datang kepada Allah sama siapa Bu? Kalau ibu tanpa bekal, tanpa amal, yang nemenin ibu siapa Bu? Kalau tanpa bekal kita Bu, jadi gelandangan akhirat nggak Bu nanti? Ya iyalah. Nggak ada lagi tuh Bu, tas Hermes, ya kan Bu? Nggak ada Bu. Ya, kelas sosialita nggak ada Bu. Nggak ada Bu, nggak ada yang dibanggakan. Ya, kalimatnya apa Bu? Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu. Dan dia datang kepada kami dengan seorang diri. Berapa ayat tadi diulang-ulang Bu? Surat 6, 94, 16, 111. Surat 19 ayat 80. Diulangi lagi tuh Bu. Surat yang sama ayat 95 kalau tidak salah. Benar nggak? Iya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Gimana Bu? Datang kepada Allah dengan siapa Bu? Sendiri-sendiri. Berarti kalau ibu datang kepada Allah sendiri-sendiri, Bu, dan ini ayat akan datang. Betul nggak Bu? Hari ini bisa berpikir, bisa menyandarkan ke orang lain nggak Bu? Tenang aja dah, kan saya alhamdulillah punya suami soleh, tahajudnya nggak pernah tertinggal, puasa Senin Kemisnya santai aja dah kan. Pokoknya nggak bakalan dah, pasti suami saya mencinta banget sama saya. Bisa begitu nggak Ibu? Alhamdulillah anak saya mah tahfiz Quran, ya udah nyanterin juga 9 tahun. Pastilah dia mah bakal nolong saya. Bisa begitu nggak kita Bu? Oh enggak di Qurannya. Kan itu kata Allah. Jangankan anak kamu. Nabi Ibrahim sudah disebut Allah Khalilullah. Gitu nggak Bu? Kesayangan Allah. Tapi urusan Bu, bapak dengan anak kalau tanpa izin Allah, kira-kira itu Ibrahim bisa memaksakan Bu nolong bapaknya nggak? Nggak bisa. Nabi Nuh, Bu, cinta nggak sama istrinya? Cinta, namanya suami istri. Ya, tapi karena istrinya sudah dikatakan oleh Allah bahwa istrinya adalah ahli neraka. Bisa nggak Bu kolusi sama Allah memaksakan istrinya masuk surga? Nggak bisa kata Allah. Apalagi kita yang belum ada jaminannya. Ya, jadi ingat kata Allah Bu, ya, kami akan mewarisi apa yang dia katakan dan kamu akan datang kepada kami dengan seorang diri. Kalau ibu saya datang kepada Allah seorang diri, kira-kira datang kepada Allah kita mau bawa oleh-oleh apa Bu? Kira-kira supaya kita bawa kepada Allah oleh-oleh apa yang membahagiakan kita kepada Allah Bu? Kan bolak-balik tergantung kita. Kan itu Bu masalahnya. Makanya diingetin oleh Allah. Apa Bu? Ya, surat 31 ayat 33. Tadi jangan bersandar kepada anak, kepada suami, walaupun mereka memang benar orang baik. Gitu nggak Bu? Ya, ketika mereka orang baik, alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena janji Allah pasti akan dikumpulkan dengan mereka, kita di surga. Dari hasil usaha, apa usaha kita masing-masing? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat membela anaknya
dan seorang anak tidak dapat pula membela bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kamu diperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai karena kebaikan-kebaikan Allah kamu diperdaya oleh penipu. Bu, Allah mengingatkan kita nggak itu, Bu? Hai orang beriman, hai manusia, takutlah suatu hari, apa Bu? Anak yang hari ini kita besarkan, anak yang hari ini kita didik, anak yang hari ini kita perhatikan, suatu saat bisa nolong kita nggak, Bu? Nggak dijamin sama Allah, Bu. Begitu pula kebalikannya. Walaupun si anak tadi kata Allah mau menolong kita, kalau belum ada izin dari Allah, bisa memaksakan nggak itu si anak nolong kita, Bu? Nggak bisa. Takutlah suatu hari seorang anak tidak bisa menolong bapaknya. Kebalikannya, bapak ibu ingin nolong anak, tapi ternyata belum ada izin dari Allah. Bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Ya, jadi berarti yang bisa nolong hari ini siapa, Bu? Yang bisa nolong nanti di yaumil kiamah siapa, Bu? Nah, bolak-balik diri kita. Makanya akan kembali, Bu, semua pelaku hidup tuh bukan orang lain. Di Qur'annya kamu. Kan itu kata Allah. Ya, jadi kata Allah nanti semuanya Allah katakan Qur'an ini bukan untuk orang lain. Biarkan orang lain kafir. Tapi kamu, kalau sayang kepada diri kamu, taubat ya untuk kamu. Itu sendiri. Ya, jadi Allah menyadarkan orang lain biarkan melupakan dirinya, tapi kamu jangan. Itu selalu begitu, Bu. Kasih sayang Allah untuk kita. Ya. Jadi kata Allah, takutlah suatu hari di mana keluarga bisa tidak saling tolong menolong. Termasuk walaupun hari ini dia pengacara kondang, kalau di pengadilan selalu menang, di akhirat bisa buka praktek nggak, Bu? Nggak bisa. Ya, surat 2 Al-Baqarah 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Apa, Bu? Dan takutlah kamu suatu hari, di waktu itu seorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun. Tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya. Dan tidak pula mereka akan Jadi ayat ini, Bu, akan kita alami terlebih dahulu nggak, Bu? Akan, Bu. Jadi sebelum ada syafaat Rasul, syafaat dari anak yang soleh, syafaat dari yang lain, ternyata yang harus miliki syafaat itu siapa dulu, Bu? Diri sendiri dulu. Kebanyakan kita pengennya apa, Bu? Ah, tenang aja nanti dapat syafaat Rasul. Ah, tenang aja nanti ada syafaat dari suami. Ah, kan seolah-olah orang lain itu akan nolong kita dulu. Betul nggak, Bu? Kan itu maunya Allah, apa, Bu? Kita dulu. Kita pelakunya, kita yang bisa nolong. Jangan nunggu pertolongan orang lain terlebih dahulu, kan itu. Ya, jadi kembali lagi ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita. Kenapa, Bu? Mohon maaf, ibu berjuang mendidik anak, saya mendidik anak, ternyata kita gagal menjadi anak yang soleh, Bu. Anak kita anak yang salah. Apakah perbuatan ibu sia-sia di hadapan Allah? Enggak, Bu. Nabi Nuh berarti apa, Bu? Gagal dong menjadi nabi. Di hadapan Allah bukan berhasil atau tidaknya, Bu, menghantarkan kita menjadi anak yang soleh. Tapi kalau kita berjuang menghantarkan anak, Bu, berhasil atau tidaknya itu haknya Allah. Tapi kata Allah, makanya bukan hartamu, bukan anakmu yang mendekatkan diri kepadaku, tapi pengorbanan kamunya. Itu luar biasa, Bu. Ya, jadi sekali lagi kata Allah, makanya Allah mengingatkan, mari, Bu, ya, luruskan niat kita, perjuangan kita, bahwa semua apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, jadi kenapa ayat-ayat ini harus kita baca? Bahwa yang berhadapan langsung dengan Allah tidak ada perantara, kata Allah. Bu,
Tidak ada lagi saksi-saksi yang lain. Ya, kita sendiri yang berhadapan langsung dengan Allah. Ya, dan kata Allah tadi, ya, bahwa yang menyelamatkan kamu, Bu, bukan orang lain dulu. Siapa, Bu? 3437. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Dan sekali-sekali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Mereka itulah yang memperoleh banyak balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Apa, Bu? Jadi yang mendekatkan diri kita kepada Allah apa, Bu? Anak kita atau harta kita, Bu? Bukanlah sekali-kali harta dan bukan anak-anak yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Tetapi apa, Bu? Orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ketika ibu berbuat baik, beramal soleh kepada siapapun, betul nggak, Bu? Maka pahalanya untuk siapa, Bu? Diri sendiri. Kan itu kata Allah, Bu. Ketika ibu sadar pernah berbuat dosa, ibu tobat membersihkan diri, maka tobat ibu untuk siapa, Bu? Diri sendiri. Jadi semua ayat-ayat nanti kita baca kembali ke kita, Bu. Ketika ibu baca Quran, ibu pelajari, ibu amalkan, itu Quran untuk siapa, Bu? Sendiri. Orang lain mau ragu, mau percaya, mau tidak, itu urusan dia. Ya, ingat, jadi kata Allah, makanya semua ayat ini bukan untuk orang lain, Bu. Pelakunya siapa itu ayat, Bu? Aku. Semuanya nanti ujungnya ke aku. Ya, jadi pertama, mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadilah kita ini pelaku ayat. Ya, pertama kita baca surat 35, Bu, ayat 18. Ketika ibu ingin membersihkan diri dari dosa, tobat itu bukan untuk orang lain. Kata Allah itu untuk dirimu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni filma marzuqni fahma. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Urusan dosa bisa diwariskan nggak, Bu? Bisa dihibahkan nggak, Pak? Nggak. Wala taziru waziratu wizro ukhro. Ya, seseorang yang berdosa tidak bisa dipikulkan dosa orang lain. Karena dosa tidak bisa dihibahkan ke orang lain, maka yang bisa menghapuskan dosa siapa, Bu? Diri kita masing-masing. Terus? Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu kaum kerabatnya. Kaum kerabat itu siapa, Pak, Bu? Anak, suami, istri, adik, kakak, orang tua. Betul nggak, Bu? Tolong dong, kalau saya mati bagi 2 warisan dosanya. Nggak bisa, Bu? Gitu nggak, Bu? Terus? Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka melaksanakan sholat. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya itu dia mensucikan diri sendiri. Apa, Bu? Barang siapa yang menyucikan dirinya. Menyucikan dari apa nih, Bu? Dosa. Berarti dia tobat nggak, Bu? Barang siapa yang mensucikan diri dosa alias dia tobat, maka dia bertobat untuk siapa, Bu? Dirinya sendiri. Terus? Untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali. Nah, jadi ketika ibu tobat, beristighfar untuk siapa dulu, Bu? Untuk kita.
Jadi taubat itu makanya istighfarnya jangan untuk orang lain dulu, Bu. Untuk siapa, Bu? Dan juga tetap untuk orang lain, ya. Ya Allah, ampuni aku, ibu bapakku, keluargaku, teman-temanku, boleh, Bu. Kan di Quran pun Rabbighfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, rugilah orang yang mengotorinya. Ya, jadi bolak-balik lagi, ibu banyak dosa mau tobat untuk ibu, mau ditumpuk-tumpuk itu dosa sampai mati, yang rugi siapa, Bu? Nah itu. Jadi kata Allah, terserah kamu. Ya, berbalik ke dalam diri kita. Ya, itu urusan tobat. Ya, jadi karena urusan tobat, urusan dosa tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Jangankan kepada teman, Bu, kepada pasangan dan anak pun bisa diwariskan nggak, Bu? Nggak bisa. Ayatnya banyak. Yang kedua, Bu, Allah membebaskan nggak kepada ibu? Mau iman, mau kafir, boleh nggak, Bu? Boleh. Karena Allah maha demokrasi. Karena maha demokrasi, tapi resikonya yang nanggung siapa, Bu? Sendiri, kata Allah, silakan. Ya, makanya jangan bangga dikasih kebebasan oleh Allah. Kenapa? Berbalik ke dalam diri kita. Ya, surat 30 ayat 44. Hidup ini mau seperti apa? Ya, banyak orang begitu dikasih kebebasan, Bu, merasa bebas, dia lupa resikonya. Nah ini kata Allah, lupa. Ya, apalagi tidak ada kemauan kuat untuk menyelamatkan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qasitiniman. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Kenapa, Bu, yang nanggung? Dia. Dia yang milih, kata Allah. Terus? Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri sendiri tempat yang menyenangkan. Apa, Bu? Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Kenapa yang nanggung dia, Bu? Diri sendiri. Akibat perbuatannya sendiri. Nah, berarti hidup ini, Bu, keputusannya ada di orang lain atau di kita, Bu? Di kita, diri kita. Jadi sendiri. Yang menyayangi ibu siapa? Nah, diri itu bolak-balik. Mari, Bu, kita banyak bercermin, ya. Tatap anggota badan kita sayangi. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan panca indera begitu sempurna dari lahir sampai saat ini. Sayangi anggota badan kita, Bu. Ya kan? Dari tangan, kaki, dan unsur-unsur, semua unsur anggota badan kita, Bu. Karena dengan anggota badan kita, ya, begitu komponennya, Bu, memudahkan kita semua. Dan mereka mensupport kita. Tentu agar hidup kita ini bahagia selamanya. Cuman kalau keputusan kita salah, ayat ini yang terjadi. Barang siapa kafir, dia sendiri yang menanggung akibat kekafiran itu. Yang kecewa siapa, Bu? Semua anggota badan kita. Ya, ini kata Allah. Ya, jadi jangan sampai, Bu, kata Allah tadi kita dikasih kebebasan salah memilih. Ya, padahal begitu besar kasih sayang Allah untuk kita. Ya, jadi ingat kata Allah tadi, makanya silahkan pikirin. Ya, jadi kenapa kita dikasih akal, Bu? Untuk berpikir. Kamu datang kepada kami bukan dengan suami, bukan dengan pengacara, tapi seorang diri. Kamu datang kepada kami, sudah terputus pertalian antara kamu dengan yang lain. Urusan dosa masing-masing, tobat masing-masing kata Allah. Ya, makanya silahkan tentukan hidup. Surat 18 ayat 29 dan 30. Jadi ayat-ayat ini untuk mendewasakan kita, Bu. Ya, tapi ingat, bersyukurlah hari ini kita punya pasangan, punya keluarga, manfaatkanlah ketika hari ini bersama-sama untuk beramal soleh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Dua-duanya dikasih kebebasan yang sama nggak, Bu? Kalau kamu kafir, silahkan. Mau iman? Tapi surat 30 ayat 44 gimana, Bu? Kalau kamu kafir? Nah, berarti Allah mengajak dewasa nggak bagi kita, Bu? Tanggung sendiri, kata Allah. Ya kan? Terus? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Terus? Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Nah, jadi ingat, Bu, mau iman mau kafir bagi Allah rugi nggak, Bu? Kecewa nggak, Bu, ketika ibu memilih kafir? Tapi yang rugi siapa, Bu? Yang rugi siapa, Bu? Ya? Nah, jadi ingat kata Allah, Bu, kamu datang kepada kami seorang diri. Ya? Jadi ingat, ya, nanti kita baca lagi ayat-ayat tentang, Bu, penyesalan manusia, ya. Dari kapan mulainya? Ya, ingat. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, luar biasa diulang-ulang oleh Allah, ayat ini khusus menyadarkan diri kita masing-masing. Ya. Begitu pula kata Allah, Bu. Ya. Ketika ibu beramal soleh, walaupun ibu berbuat baik ke orang lain, terus orang lain tidak mampu membalas kebaikan ibu, apakah kebaikan ibu sia-sia? Enggak, Bu, kata Allah. Ya, karena bukan berurusan dengan orang itu, tapi pembalasannya urusannya dengan siapa, Bu? Dengan aku, kata Allah. Ya, surat 17 ayat 15, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Ketika ibu beramal, nolong orang sesuai dengan petunjuk Allah. Untuk siapa, Bu? Untuk kita sendiri. Walaupun orang yang kita tolong tidak mampu membalas kebaikan kita. Betul nggak, Bu? Sia-sia nggak di hadapan Allah, Bu? Karena yang mampu membalas siapa, Bu? Allah. Dengan cara apa? Bagaimana itu haknya Allah? Terus? Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Nah, begitu kita tidak mau berbuat, Bu, tidak mau nolong, yang rugi siapa, Bu? Kembali ke siapa, Bu? Dengan cara apa? Itu haknya Allah yang negur kita. Terus? Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Nah, diulang-ulang lagi, Bu, urusan dosa gimana? Masing-masing. Terus? Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, jadi ingat, Bu, ayat ini sekali lagi banyak diulang-ulang. Ya, ayat ini fokus kepada diri kita masing-masing. Ya, inilah ayat bil ayat menjelaskan selalu ke dalam diri kita, taubat untuk kita, berbuat baik untuk kita. Ya, diulangi lagi, Bu. Surat 45 ayat 15. Surat 45 ayat 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi zidni ilma. Barang siapa mengerjakan kebajikan,
maka itu untuk dirinya sendiri. Ketika ibu berbuat baik ternyata untuk siapa, Bu? Ibu nolong orang lain. Bu, di mana orang itu tidak ibu kenal, nolong aja, Bu. Ya, udah gitu tinggalin aja, Bu. Ternyata itu untuk siapa, Bu? Ternyata, Bu, kita ini harus banyak tabungan nggak, Bu? Baik yang kenal maupun yang tidak kenal. Kenapa, Bu? Itu untuk kita sendiri nggak, Bu? Itu kata Allah. Ulangi lagi, Bu, maaf. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Terus? Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Ibu berbuat jahat walaupun ibu pandai menutupi, pandai mengemas, karena ibu penguasa, pandai mensiasati, Bu, suatu saat akan kebuka juga nggak, Bu? Hukum alam pasti terjadi. Betul nggak, Bu? Ada terjadi. Terus? Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Nah, Bu, mau menyimpan minyak wangi atau mau menyimpan bangkai, Bu? Yang tahu diri kita. Gitu nggak, Bu? Kan itu kata Allah. Ya, jadi hukum alam, hukum Tuhan akan terjadi. Mari, ya, dan itu Pak kembali kepada cerminan diri kita. Jadi ayatnya barang siapa berbuat baik, maka kebaikan untuk dirinya sendiri. Ibu berbuat baik waktu umroh, jalan-jalan, Bu, ke Turki sedekah, Bu, ke orang di sana. Apakah sia-sia? Enggak, Bu. Ibu nolong orang Palestina, ya, apakah nyampe atau tidak? Ibu prasangka baik aja udah transfer. Bu, apakah ibu sia-sia? Enggak, Bu. Ya, kita prasangka baik aja. Betul enggak, Bu? Udah. Ya. Ya, jadi ingat kata Allah tadi, perbuatan baik itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dan itu untuk siapa, Bu? Dan begitu pula mungkin enggak Allah salah membalas enggak, Bu? Bu, enggak mungkin, Bu. Ya kan? Paket aja, kalau alamatnya jelas, Bu, pasti nyampe enggak ke rumah kita? Apalagi pembalasan dari Allah. Ya, ketika ibu berniaga dengan Allah, yakin, Bu, dan itulah mungkin yang hari ini jujur, ya, yang saya rasakan, Bu. Saya tidak pakai BPJS pemerintah, saya pakai BPJS langit, Bu. Betul. Ya, selama BPJS, Bu, belum aktif, selama 3 minggu, saya ketika IGD harus bayar 3 juta, alhamdulillah dari jamaah. Pak, nih, kita ngumpulin duit 3 juta, saya bayarin, saya bayar, Bu. Udah itu aja. Minggu depan saya masuk IGD lagi, 2 juta saya bayar, udah numpang lewat aja, Bu. Ya karena saya nggak cari untung, yang penting selamat. Tapi alhamdulillah, begitu badan sehat-sehat, ya Allah menyempurnakan dengan saya harus ke abdi wali, itu aja, Bu. Ya kan ternyata, Bu, ada cara lain. Ya itulah, saya hanya berdoa, jazakumullah khairan katsira, karena Allah yang bisa membalas. Betul nggak, Bu? Kan ternyata ada cara lain, Bu. Ya, jadi hanya memohon Allah, balaslah dengan kasih sayang dan ridho-Mu, ya kan, orang-orang yang telah berbuat baik ke saya. Karena Pak, saya merasakan, Bu. Ya kan secara angka saya nggak sanggup membayar, Bu. Kenapa? Ya kemampuan saya terbatas jujur. Ya, tapi ternyata itulah, ya dengan kasih sayang Allah banyak memudahkan saya, baik doa, ya dengan obat-obatan dan yang lainnya pun, ya termasuk saya bersyukur. Ya, naik gokar, ternyata Pak udah jangan pakai ring. Coba ini ramuan dari om saya, kelapa hijau dibakar, ya, tambah madu, ternyata itu saya merasakan, Bu, seminggu. Tenaga saya full. Ya, ternyata saya coba ke yang lain, mereka oh ya seger. Ya, makanya ke istri saya, coba kamu minum dah. Bukan saya tidak, tenaga kamu pulih enggak? Ternyata istri saya, ya, sekarang konsumsi itu, kata dia sehat saya. Kan biasanya masuk angin, Bu. Mudah masuk angin istri saya. Ternyata alhamdulillah itu ada tenaga. Ya, ternyata itu juga ya mungkin pembalasan dari Allah melayani saya, membantu saya. Ini makanya kata Allah, Bu, berniaga dengan Allah tidak ada ruginya. Surat 2 Al-Baqarah 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Bukankah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk? Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Gimana, Bu? Allah jelaskan lagi nggak, Bu? Apapun kebaikan harta,
baik tenaga, ilmu, pikiran untuk siapa, Bu? Walaupun kita tidak punya harta, punya ide nggak, Bu? Punya pikiran nggak, Bu? Ya, makanya kata Nabi, jangan takut untuk berbuat. Bu, ngebuang duri di jalan pun bisa jadi sedekah kita nggak, Bu? Bisa jadi kiparat kita nggak, Bu? Apapun harta yang kau infakkan, kebaikannya untuk dirimu sendiri. Terus? Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Yang dicari apa, Bu? Walaupun ada di ayatnya kan, Bu, barang siapa berbuat baik akan dibalas 10 kali lipat. Barang siapa berbuat baik akan dibalas berapa, Pak? 70 kali lipat. Barang siapa yang berbuat baik akan dibalas 700 kali lipat. Terus ibu bilang, kapan ya Allah? Kan katanya 700 kali lipat ini. Udah 2 bulan dinanti-nanti kok nggak ada. Jangan itu, nggak boleh. Ayat itu motivasi aja. Karena hitungan Allah beda dengan ibu. Jangan-jangan 700 kali lipatnya ibu diselamatkan anak ibu. Gitu nggak, Bu? Dijauhkan dari mara bahaya. Gitu nggak, Bu? Ya kan? Coba. Dijauhkan dari api neraka. Betul nggak, Bu? Kan hitungan Allah, Mak. Ya, 700 kali lipatnya mungkin disiapkan di akhirat. Kan kita nggak tahu, Bu. Diampuni dosa berlipat-lipat. Jangan otak kita. Kalau otak kita mah 700 kali lipat itu kan duit saya kemarin yang keluar 1 juta, berarti 700 juta dong. Karena kita mah picik, gitu nggak, Bu? Kan itu kata Allah. Biarkan, bahkan Allah bilang apa, Bu? Bigoiri hisab. Allah memberikan rezeki tanpa batas. Gitu nggak, Bu? Itu. Ya, jadi ingat kata Allah, ya, Allah tidak mungkin salah membalas. Lanjut, silakan terus. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dijalimi atau dirugikan. Yakin nggak, Bu, dengan ayat ini? Yuk kita mulai. Untuk siapa, Bu? Saya yakin Bapak Ibu sudah mulai. Ya, mari, tadi kata Allah, barang siapa beramal untuk dirinya sendiri. Jadi semua ayat tadi untuk siapa, Bu? Saya. Begitu pula tadi, Bu. Allah turunkan Quran untuk siapa, Bu? Quran diturunkan untuk siapa, Bu? Untuk siapa? Untuk saya. Orang lain mau percaya atau tidak menurut Ibu gimana, Bu? Masa bodoh ngapain? Bu, orang saya mah gak percaya Quran, masa bodoh urusan dia. Saya mah yakin. Kan itu kata Allah, Bu. Kenapa? Surah 10 ayat 108. Kata Allah, aku mah, Bu, menyayangi kepada yang yakin aja. Kenapa? Aku kasih kepada yang mau. Ya, makanya barang siapa mengikuti petunjuk untuk dirinya, yang ragu untuk dirinya, begitu pula kata Allah, yang kikir berbalik ke dalam dirinya. Surah 10 ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Kembali kepada diri kita nggak, Bu? Ketika Ibu mengamalkan Quran, bertobat Ibu sungguh-sungguh taubatan nasuha, Ibu berinfak sedekah dengan ikhlas, itu petunjuk untuk siapa, Bu? Ibu sendiri. Terus? Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Ibu ragu dengan ayat Al-Quran. Ibu baca Quran tapi ibu enggak amalkan. Maka yang tidak dapat pahala siapa, Bu? Yang rugi siapa? Kita sendiri. Terus? Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Jadi yang memelihara kita siapa, Bu, sekarang? Kita sendiri. Kenapa kamu tidak beramal, kata Allah? Sudah dikasih kesempatan. Terus? Lanjutin, Bu, 109-nya. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Bu, luar biasa tidak Allah mendewasakan kita, nasihatin kita, Bu, ke dalam diri kita. Yang nasihatin kita siapa, Bu? Diri kita sendiri sekarang. Telah sampai kepadamu Al-Quran. Barang siapa mengikuti petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang ragu, yang sesat, maka yang merasakannya siapa, Bu? Dirinya sendiri, kata Allah. Ya, jadi banyak sekali, Bu. Kalau dibaca ayat-ayat ini banyak sekali. Diulangi lagi, Bu. Surat 39 ayat 41.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Sungguh kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Diulang-ulang nggak, Bu? Jadi ada orang, Bu, nggak percaya sama Quran. Ibu perlu marah nggak? Bu, kamu nggak percaya sama Quran, neraka loh, awas loh. Iya, apa urusannya kata Allah? Iya kan? Kamu aja yang selamat, gitu nggak, Bu? Cuman kita nasehatin wajib. Ditolak, Bu, ya hanya kita sedekahul adil, gitu nggak, Bu? Kata Allah, gitu nggak? Itu aja. Sampaikan dengan lemah lembut, Bu. Nasehatin dengan kasih sayang. Kan itu tidak bisa memaksakan kehendak, gitu nggak, Bu? Itu kata Allah. Terus? Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Kita hanya mampu mendoakan. Betul nggak, Bu? Jangankan kita, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, hanya mendoakan keluarganya nggak, Bu? Anugerahilah iman untuk pamanku. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim pun untuk orang tuanya, anugerahilah ya Allah hidayah. Itu aja, Bu. Terus? Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Nah, jadi ketika mereka memilih kafir, ibu diseret-seret ke neraka nggak, Bu? Gara-gara pilihan mereka? Ya enggak, kata Allah. Tapi begitu ibu memilih iman dan yakin dengan Quran, ibu amalkan, Bu, yang mendapat hadiah siapa? Kita. Ya, jadi Allah memberatkan amal ibadah kita nggak, Bu? Enggak. Ya, jadi luar biasa, Bu. Ya, jadi sekali lagi ayat-ayat ini banyak sekali. Allah tidak membebankan ya dosa orang lain kepada kita, tidak memaksakan orang lain harus seperti kita, tapi begitu ibu ada keyakinan, kesadaran diri, mari kita selamatkan. Tapi ingat, kita pun punya tanggung jawab, orang-orang terdekat dengan kita kalaupun itu pun mau. Ya, begitu pula kebalikannya tadi, Bu. Barang siapa mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri, barang siapa yang tidak mau, yang celaka siapa, Bu? Dirinya sendiri. Ibu tadi disuruh diajak beramal nggak sama Allah, Bu? Untuk siapa? Nah, ibu kikir nggak mau. Ngapain gue nolong dia? Belum tentu dia nolong saya. Berarti ibu kikir. Yang rugi siapa kata Allah? 47 ayat 38, Bu. (47 38). Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Diajak atau dipaksa sama Allah, Bu? Yang namanya ngajak gimana, Bu? Mau syukur nggak juga nggak apa-apa. Gitu nggak, Bu? Namanya ngajak. Bu, yuk kita sedekah, silakan. Bu, yuk kita iuran, hayu. Nggak apa-apa, Bu. Apalagi yang ngajak bukan orang, ini Allah. Bu, harta sebagian ibu, yuk untuk di jalan Allah, kata Allah sendiri, bukan kata DKM, bukan kata Ustadz, tapi kata Allah. Terus? Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Lalu di antara kamu ada orang ngapain yang nolong dia, ngapain? Jangan sayang. Terus? Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Barang siapa tidak mau beramal, tidak mau sedekah, ternyata kata Allah kikirnya untuk siapa, Bu? Berbalik ke dalam dirinya nggak, Bu? Nauzubillah min dalik. Terus? Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Nah, gimana, Bu? Barang siapa kikir, apa kata Allah? Kikirnya kembali kemana, Bu? Bukan hartanya jadi rahmat, tapi akan menjadi laknat, dah, Bu? Bukan menolong dia nanti di akhirat, tapi akan memberatkan dia di akhiratnya, Bu? Gambaran nanti, kan itu kata Allah, Bu. Di dunia pun dia akan jadi berat nanti, gundah gulana. Ya, Bu, ini ada kasus, Bu, ini cerita mertua saya. Ya, ini mah ngerumpi lah. Bapak saya kerja, Bu, di Pertamina. Ya, kerja di Pertamina. Ya, kebetulan bagian ya karyawannya lah. Suatu saat bos Pertamina, Bu, ya, itu kan uangnya disimpan di itu, Bu. Di mana? Berangkas. Dimakan rayap, Bu. Dimakan rayap. Itu dolarannya. Dimakan semuanya. Sampai stres, Bu.
Nggak mengerti. Stres Bu, makanya dicariin ustad sama bapak saya saking stresnya sampai meninggal tuh udah meninggal. Ya, itu anehnya bukan besi. Tapi ada masuk rayap itu. Itu cerita itu akhirnya dibawa ke Pamukhlas minta didoain. Stres Bu, nggak masuk di akal. Ya Bu, di berangkas. Nggak masuk di akal kan Bu? Iya, jadi akhirnya jadi saking stresnya Bu, stres. Ya. Wallahu alam dah. Itu masih logikanya masih udah kan diberangkas, di kan dalamnya kan Bu, kan itu granit Bu. Kok ada rayap itu aja enggak? Sampai didoa-doain supaya enggak stres Bu. Itu cerita mertua saya sendiri. Jadi akhirnya ya karena saking stresnya ini enggak masuk di akal, akhirnya didoain supaya enggak stres ini kok ini enggak masuk di akal. Jadi stres tuh si bapak itu gitu. Uangnya kok kemakan di dalam itu jadi kemakan rayap gitu Bu. Enggak tahu itu dan itu uangnya bukan lagi rupiah Bu. Dolar semua gitu. Sampai meninggal orangnya Bu. Ya, mungkin nggak kepikiran aja tuh. Jadi ya Allah ya Rabbi. Coba. Jadi padahal mah luar biasa Bu. Itu zaman dulu kan udah pensiun. Mertua saya udah lama pensiunnya. Cuman cerita nggak sampai sekarang nggak masuk di akal itu Bu. Coba. Ya, coba kalau Allah udah mau kan Bu, logikanya nggak masuk di akal. Jadi sampai ya akhirnya tutup rapat-rapat lah. Yang tahu mertua saya aja itu. Gitu. Karena sering gujag-gijig. Coba Bu. Ya itulah kalau Allah mau. Itu kan sayang Bu. Kalau mungkin kalau dibangun masjid Bu ini bisa lebih dari ini kayak. Cuman mertua saya cerita ya Allah itu. Ya itu Bu, contoh lah. Kan kalau Allah mau negur di dunia pun bisa nggak Bu? Kan bisa Bu. Ya kan coba. Kok bisa? Itu rayap dari mana Bu? Itu saya nggak masuk di akal itu. Kan kok bisa itu rayap bisa gigit bisa gigit besi Bu, aneh juga kan nggak masuk di akal dah. Itu rayap dari mana itu? Habis Bu itu. Sedalam-dalamnya habis. Coba kan nggak masuk di akal dah. Ya, jadi yang menjadi mertua, yang jadi saksi mertua saya dan makanya mertua saya kalau cerita gitu kok aneh ya katanya. Nah itu Bu, contoh kan kalau Allah mau barang siapa yang kikir, maka kikir untuk dirinya sendiri. Maka itulah kata Allah, pada akhirnya Bu, yang tahu baik buruk hidup ini siapa Bu? Diri kita. Mumpung kata Allah sebelum di akhirat lebih baik kita tobat untuk diri kita sendiri. Kelebihannya tobat di dunia, seberat apapun dosa di dunia, Bu, kita masih bisa diampuni Allah nggak Bu? Masih. Ya. Kalau di akhirat walaupun ibu berdebat dengan diri ibu sendiri, Bu, kira-kira masih diampuni Allah nggak Bu? Enggak. Surat 75 ayat 13, 14, 15. Ini Bu. Ya 2 ayat lagi cukup Bu. Nih, kata Allah, kamu akan menjadi saksi untuk dirimu sendiri. Surat 75 ayat 13, 14, 15. Akhirnya pelaku hidup itu siapa Bu? Kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Bu, apa Bu? Manusia akan menjadi saksi. Saksi tunggal siapa Bu? Jadi pelaku hidup itu siapa Bu? Ibu mau jadi saksi di akhirat atau sekarang Bu? Sekarang lah Bu. Gitu nggak Bu? Kalimatnya apa Bu? Walaupun kamu berdebat dengan alasan, ibu mau berdebat sama siapa? Ibu sendiri yang jadi saksi. Ibu bisa minta pendapat sama orang lain nggak? Orang lain aja sibuk mikirin dirinya. Menurut kamu gimana saya? Nggak bisa Bu. Nggak bisa boro-boro kan tadi dia juga saya bingung. Kan tadi manusia akan menjadi saksi terhadap dirinya sendiri Bu. Makanya pada hari itu manusia sibuk dengan urusannya sendiri. Kan itu kata Allah Bu. Mari kita pelaku Bu yang terbaik, pelaku sejarah yang terbaik Bu di hadapan Allah. Gitu enggak Bu? Kalau kita pelaku yang terbaik di hadapan Allah, yang mendapat Bu, yang memberikan hadiah kepada siapa? Kita siapa nanti Bu? Allah sendiri. Ya,
Itu Bu. Jadi kita akan dipanggil oleh Allah orang-orang yang selamat. Ya, jadi ingat ayat-ayat ini tadi kata Allah Bu, kalau kita tidak baca satu persatu, ya kita lupa nggak Bu? Lupa. Seolah-olah kita akan rame-rame begini aja Bu. Padahal tadi ayatnya, kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami telah menciptakan pada permulaannya. Ibu lahir seorang diri, mati pun seorang diri. Gitu nggak Bu? Nggak bisa ngajak suami, nggak bisa ngajak anak. Gitu nggak Bu? Ya, nggak bisa janjian, nggak bisa Bu. Ya, begitu pula, walaupun ibu mati bareng-bareng kita, tsunami bareng, kecelakaan bareng, apa yakin dibangkitannya bareng juga? Nggak bisa Bu. Ya karena di ayatnya mengatakan, ya seorang ibu lari dari anaknya, seorang adik lari dari kakaknya. Gitu nggak Bu? Hari itu punya urusan menyibukkan. Yang dipikirin apa Bu? Dirinya. Berarti kalau kita tidak menyiapkan diri kita masing-masing dengan amal soleh kita, dengan taubat kita, kira-kira apa yang kita bawa? Apa yang kita sandarkan? Yang ada hanya penyesalan. Mudah-mudahan dengan ayat yang kita baca tadi, tidak ada lagi yang syafaat yang kita sandarkan, kecuali amal ibadah kita masing-masing. Kita yakin akan ada syafaat dari Allah. Yakin ada syafaat Rasulullah. Tapi sebelum ada syafaat dari Allah dan Rasulnya, tentu ada syafaat dari amal ibadah kita terlebih dahulu. Itu yang lebih dulu yang menjanjikan dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja mungkin karena waktu juga yang membatasi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup terlebih dahulu dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.